Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilania Nahdahmadila dengan NIM 156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar. Jadi di sini media pembelajaran yang akan saya presentasikan yaitu pada kelas 6 semester 1 materi IPAS. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep dari ciri-ciri khusus makhluk hidup serta kaitannya dengan lingkungan sebagai bentuk adaptasi untuk mempertahankan hidup. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi perbedaan ciri khusus pada berbagai makhluk hidup serta menjelaskan fungsi dan ciri-ciri makhluk hidup di kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi berbagai makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus, menjelaskan ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup dengan bahasa sendiri, menjelaskan fungsi dan ciri khusus dari makhluk hidup dan dalam membantu makhluk hidup bertahan hidup di lingkungannya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenis dan ciri khususnya, menyajikan hasil diskusi atau pengamatan secara lisan maupun tertulis dengan sederhana. Nah, itu capaian dan tujuan pembelajarannya. Setelah ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran yang saya akan presentasikan. Sebelum alat dan bahan, jadi di sini saya membuat labbook interaktif seperti ini. Membuat labbook interaktif dengan labbook yaitu dengan panjang 60 cm dan lebarnya sekitar 70 cm. Lebarnya 70 cm dan panjangnya 60 cm. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat labbook ini yaitu kertas karton untuk di dasar dari labbook ini. Jadi saya membuatnya dengan kertas karton dan dilapisi dengan kertas manila berwarna hijau toska dan putih di dalamnya. Setelah itu saya menggunakan media gambar hewan yang di print dan penjelasannya juga di print, dan mini book di tengah labbooknya juga di print, dan saya edit dari Canva ini. Nah, alat dan bahan lainnya juga seperti gunting, penggaris, spidol untuk menamai, selanjutnya gambar-gambar hewan dan gambar tumbuhan, juga lem atau spidol atau double tip seperti itu alat dan bahannya. Untuk cara penggunaannya, labbook ini dikhususkan itu untuk kelas 6 semester 1. Jadi ini tuh lebih ke materi, dan nanti untuk penggunaannya itu nanti ada soal kuis dan tebak-tebakan, mencocokkan hewan mana atau tumbuhan mana itu dari ciri-cirinya. Seperti ini dalamnya. Jadi labbook ini penggunaannya itu ini labbooknya. Jadi labbook ini itu di sebelah kanan saya itu berisikan gambar hewan seperti katak, selanjutnya burung hantu, dan cicak. Tumbuhan juga di sini ada kaktus, bunga teratai, dan bunga matahari. Jadi pada labbook ini itu hanya fokus pada materi, dan untuk cara pengerjaannya atau cara siswa untuk ikut serta dalam labbook ini atau ikut bekerja atau ikut
menggunakan labbook ini nanti di sini ada hewan dan tumbuhan. Nah, siswa nanti diminta untuk mencocokkan ciri khusus hewan dan tumbuhan. Misalnya di sini saya sudah menulis hewan, yaitu hewan yang dapat berpindah tempat. Nah, hewan yang dapat berpindah tempat itu seperti kucing. Nah, nanti saya sudah print gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Nanti siswa itu mencocokkan ciri khususnya. Ada yang hewan yang dapat berpindah tempat, terus hewan yang berkembang biak, tumbuhan yang memiliki batang akar, yang tumbuhan yang dapat membuat makan sendiri seperti itu. Nah, di tengah labbook ini itu saya sudah membuat mini book. Mini booknya itu berisi di halaman pertama judul, di halaman kedua itu pengertian apa sih itu adaptasi, di halaman keempat ada, halaman ketiga juga apa itu adaptasi, halaman keempat yaitu ciri khusus hewan, misalnya seperti yang tadi sudah ada yaitu burung hantu. Nah, di sini juga ada di mini book ini. Nah, burung hantu yaitu ciri-cirinya memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, membantu mencari mangsa pada malam hari. Terus selanjutnya ada cicak dan ada katak. Nah, pada halaman kelima ini ada ciri khusus tumbuhan. Nah, tumbuhan yang sudah saya print tadi yaitu teratai, kaktus, dan bunga matahari. Oke, jadi misalnya pengertian ciri khusus dari kaktus yaitu daunnya berubah menjadi duri dan mengurangi penguapan air. Nah, pada halaman 6 itu terdapat fungsi dari ciri khusus. Jadi dijelaskan juga fungsi dari ciri khusus hewan seperti bertahan hidup, terus mendapatkan makanan, melindungi diri dari musuh, melindungi diri dari menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan berkembang biak. Nah, selanjutnya pada halaman ke-7 yaitu mengelompokkan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus hewan, yaitu burung hantu memiliki ciri khusus seperti penglihatan dan pendengaran tajam, membantu mencari mangsa pada malam hari. Cicak dapat memutuskan ekornya, membantu mengelabuhi musuh. Dan katak kaki belakang panjang dan kuat, membantu melompat dan berenang. Dan itu adalah ciri khusus hewan. Sekarang ciri khusus tumbuhan. Kaktus yaitu daun berduri. Bunga matahari mengikuti arah sinar matahari, membantu proses fotosintesis. Bunga teratai yaitu daun lebar mengapung dan memperoleh sinar matahari yang maksimal. Baik, nah untuk selanjutnya cara penggunaan labbook ini, labbook interaktif ciri khusus makhluk hidup ini sudah dijelaskan tadi, yaitu berisikan tentang ciri tumbuhan atau ciri makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana siswa dapat mengerjakan isi dari labbook ini untuk kuis untuk siswa mencocokkan ciri makhluk hidup dan dengan makhluk hidupnya. Jadi di sini saya telah membuat ciri khusus makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Nanti siswa diminta mencocokkan atau memasukkan hewannya atau tumbuhan ke dalam tempat yang sudah disediakan untuk mencocokkan ciri khusus makhluk hidup dengan makhluk hidupnya. Misalnya contohnya seperti yang pertama yaitu hewan. Hewan dapat berpindah tempat. Nah, siswa nanti memilih mana hewan yang dapat berpindah tempat. Jadi hewan yang dapat berpindah tempat itu seperti kucing. Dan nanti kucing dimasukkan pada hewan yang berpindah tempat pada kotak. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya hewan yang berpindah tempat lagi yaitu anjing. Selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun, yaitu seperti pisang. Pisang memiliki batang, akar, dan daun. Nah, seperti itu cara penggunaan labbook pada materi IPAS kelas 6 semester 1 media yang telah saya buat.
seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan untuk penggunaan dan penyampaian media yang telah saya buat. Apabila dalam presentasi ini saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.